Twitter, sebuah platform sosial media di mana kalian bisa mengungkapkan pandangan atau statement kalian dengan karakter yang terbatas. Tapi kalian tahu gak, kalau Twitter merupakan platform yang sangat gak sehat. Bahkan banyak banget statement yang mengatakan kalau kalian dihujat oleh komunitas Twitter, itu berarti kalian melakukan hal yang baik atau benar. Jadi kali ini gue mau ngebahas bagaimana Twitter menjadi sosial media yang paling toksik di segmen belajar aja. Sosial media sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan di era modern sekarang. Karena tanpa sosial media, kita akan dicap sebagai orang yang sangat kuno. Dan cara kita untuk menggunakan sosial media tentu saja adalah dengan menggunakan platform-platform yang sudah disediakan seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, dan masih banyak lagi. Dan di antara semua tadi, ada satu platform yang cukup terkenal dengan komunitasnya yang sangat nggak sehat, yaitu Twitter. Bahkan ada sebuah survei yang dilakukan di USA di mana orang-orang akan disuruh menilai sosial media mana yang paling toksik dengan rating 1 sampai 10. Toksik yang dimaksud di sini adalah banyaknya postingan atau konten yang sudah pasti akan berdampak negatif, seperti konten berbahaya terkait ras, etnis, latar belakang budaya, orientasi seksual, dan gender. Dan hasilnya adalah Twitter menjadi sosial media paling toksik dengan rating 7,82, mengalahkan Reddit di urutan kedua, Facebook di urutan ketiga, TikTok di urutan keempat, Instagram di urutan kelima, dan YouTube di urutan ke-6. Bagaimana bisa Twitter menjadi peringkat pertama? Menurut laporan Simple Texting, mengingat Twitter adalah media sosial pertama yang banyak terdapat role untuk berbagi meme yang memecah belah atau tren cancel culture, kami tidak terkejut bahwa peringkat ketoksikan rata-ratanya adalah yang tertinggi. Mungkin beberapa dari kalian akan mengatakan kalau survei tadi merupakan sebuah statement orang sana. Tapi nyatanya di Twitter banyak sekali hal-hal yang gak masuk akal, seperti statement bodoh yang dibuat oleh orang-orang si paling open-minded, dan juga cancel culture yang gak masuk akal lah. Bagi kalian yang gak tahu cancel culture, simpelnya cancel culture itu sama seperti memboikot sebuah kultur atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan statement-statement kelompok tertentu. Dan contoh cancel culture yang cukup populer di Twitter adalah pada awal tahun 2023, di mana banyak orang yang di Twitter yang gak suka dengan konten kreator asal Amerika, yaitu MrBeast. Dikarenakan MrBeast membantu 1000 orang yang istilahnya mohon maaf buta agar bisa melihat lagi. Loh, nggak suka? Padahal kan niatnya MrBeast baik. Ya, alasannya pun sebenarnya ada yang cukup masuk akal dan ada yang sampai di luar nalar. Seperti orang-orang Twitter nggak suka dengan konten MrBeast yang ini dikarenakan MrBeast seolah-olah menjadikan bantuannya sebagai bahan konten YouTube. Ya, intinya dia disangka ngebantu itu cuma buat konten doang lah. Orang-orang juga mencurigai MrBeast ini mendapatkan dana dari hal-hal aneh karena biaya pengobatannya kan udah pasti gede banget. Bahkan ada warga Twitter yang ngasih statement gak masuk akal yang bilang kalau MrBeast itu adalah Antichrist atau Dajjal. Padahal kalau kalian nonton video bedah channel MrBeast punya gua, atau bagi kalian yang emang udah tahu bagaimana awal mula channel MrBeast, pasti udah tahu kalau MrBeast memang udah seneng banget berbagi dan ngelakuin challenge di luar nalar dari dulu gitu. Itu baru satu contoh. Belum lagi dengan kasus SJW palsu yang sangat bodoh, seperti membuli dan memboikot orang-orang yang gak setuju dengan adanya kaum pelangi, kaum vegan, dan kaum-kaum gaje lainnya. Begitu user Twitter juga sering membesarkan masalah-masalah yang aslinya sepele, seperti kasus konten kreator Jerome Pauline yang padahal Jerome cuma memposting foto hewan kapibara di Twitternya, yang sebenarnya gak ada masalah apa-apa. Tapi entah kenapa isi komentarnya malah ngukit-ngukit semua kesalahan Jerome di video-video lama dia, dan jatuhnya malah out of context banget. Intinya banyak banget lah hal-hal yang di luar nalar yang terjadi di Twitter. I wonder if anyone agrees with my opinion. Lalu apa penyebabnya? Kenapa selalu terjadi di Twitter? Jadi apa penyebab Twitter menjadi sangat toksik?
Alasan pertama adalah anonimitas. Twitter sendiri memungkinkan usernya untuk membuat akun anonim tanpa mengungkapkan identitas usernya. Ini dapat mempermudah user Twitter untuk mengirim pesan yang nggak jelas atau bahkan membuli orang lain tanpa takut konsekuensi sosial yang mungkin muncul jika identitas mereka terungkap. Kedua, kemampuan sharing informasi yang sangat cepat. Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan cepat dan mudah, terkadang tanpa memeriksa kebenaran informasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau biasa dipanggil hoax, yang dapat menyebabkan kebingungan dan konflik. Bahkan memang menurut artikel dari It-Gear, 70% kekacauan dan ketoksikan di Twitter itu terjadi karena misinformation, atau orang kita bilang itu gara-gara berita hoax. Dan ini juga disebabkan karena keterbatasan karakter yang Twitter berikan ketika kita ingin mengetweet. Sehingga wajar aja kalau banyak informasi yang terkesan kurang lengkap dan malah misinformation. Dan alasan selanjutnya adalah kehadiran SJW palsu. Apa itu SJW? SJW atau Social Justice Warrior sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang berjuang untuk keadilan sosial, termasuk hak-hak minoritas, gender, keberagaman, dan kesetaraan. Terus kenapa gue bilang kalau SJW di Twitter itu palsu semua? Karena sejatinya SJW itu membela dengan bukti nyata dan juga menghargai pilihan orang lain. Sedangkan SJW yang sering muncul di Twitter kebanyakan hanyalah orang-orang so open-minded yang cuman cari perhatian aja atau caper. Mereka akan selalu menghujat orang yang dikiranya gak sepemikiran dengan mereka, dan jika kita punya pendapat yang berbeda dengan mereka akan gak terima dan langsung menganggap kita sebagai orang yang bodoh. Bahkan mereka akan terus memaksakan statement yang mereka buat. Dan seperti yang gue bilang di chapter pertama, SJW ini akan membesarkan hal-hal sepele. Salah satu contohnya, mereka memboikot game rilisan tahun 2023 yaitu Hogwarts Legacy yang diambil dari serial franchise Harry Potter. Apakah gamenya bermasalah? Nope. Yang jadi masalah bagi mereka adalah pencipta dari franchise Harry Potter ini, yaitu J.K. Rowling. Dikarenakan J.K. Rowling pernah mempermasalahkan transgender, dan karena hal itu orang-orang normal dan para streamer yang memainkan game ini pun akan langsung dihujat dan dikatain transfobik atau transfobia. What the? Tapi walaupun begitu, kalau penggunanya memang jago dan pandai memfilter postingan atau konten-konten yang muncul di beranda mereka, tentu saja ketoksikan tadi nggak bakal berasa efeknya. Karena memang sebenarnya sosial media yang toksik itu nggak cuma di platform Twitter. Jadi apakah kalian punya pendapat lain? Atau ternyata para SJW palsu yang nggak terima akan koar-koar di kolom komentar video ini? Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian main Twitter gak? Atau apakah kalian user Twitter tapi emang nggak tahu kalau Twitter itu memiliki sisi gelap yang udah gue jelasin tadi? Silahkan komen. Intinya di sini gue cuma pengen kalian tahu aja, ada dua sisi dari suatu hal. Dan juga gue pengen kalian harus hati-hati dalam bersosial media. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.